Kali ini kita kehadiran seorang tokoh politik nasional yang sudah tidak asing lagi, Bapak Surya Chandra. Beliau adalah mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional di era keduanya, periode keduanya Pak Jokowi ini, dan juga mantan pentolan PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Beliau juga seorang akademisi, dan menariknya beberapa bulan yang lalu, beliau dengan tegas menyatakan dukungan pada Pak Anies Baswedan sebagai Presiden RI tahun 2024. Mari kita sapa dulu tokoh kita ini. Halo Pak Surya Chandra, apa kabar? Baik Mas Indra, thank you. Ya, terima kasih loh sudah berkenan untuk hadir bincang-bincang di Laman TV. Ya. Saya tahu nih Pak Surchan bentar lagi mau ngajar nih, jadi kita bikin singkat aja ya dialognya ya, biar waktu nggak banyak terbuang. Langsung aja Pak Surchan ya. Nih ngomong-ngomong, nyesel nggak dukung Pak Anies Baswedan? Ini kan pengorbanannya lumayan nih, kehilangan jabatan wakil menteri, belum dihujatnya pasti kan gitu. Saya yang bukan siapa-siapa aja tiap hari selalu dibully, selalu dihujat, apalagi Pak Surya Chandra nih. Nyesel nggak Pak? Nyesel enggak, karena kan memang saya sudah pikirkan Mas Indra dari awal ketika memutuskan secara terbuka mendukung Pak Anies Baswedan. Apa ya harapan saya? Harapan saya nggak ada. Saya cuma ingin paling tidak politik kita lebih menggunakan akal sehat gitu, bukan cuma sentimen, perasaan, benci, senang, tapi memang akal sehat. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, ada argumentasi, kandidat mana yang mau didukung begitu. Dan saya mendukung Pak Anies dengan dasar ya akal sehat saya mengatakan Pak Anies ini yang kira-kira cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ya ke depan. Jadi nggak bukan, Mas Indra. bukan karena dibayar, bukan karena ditawari jabatan, karena saya dapatnya begitu tuh Pak. Gitu. Ini kamu dibayar berapa? Kamu ditawarin jabatan apa? Bilang kayaknya nggak pernah ngomongin masalah jabatan, masalah bayaran kan begitu. Mirip sih, mirip ada yang begitu juga ke saya. Tapi ya saya jawab aja apa adanya dengan santai gitu ya, nggak perlu pembuktian karena toh. Yes, ini sejak saya mendukung sampai sekarang gitu ya, secara terbuka, baru sekali saya ketemu Pak Anies. Itu pun waktu saat kawinan anak. Jadi memang ya nggak secara khusus gitu ya. Sama satu kali lagi waktu diskusi lah kita setelah agak persiapan tim segala macam. Saya juga diajak di tim juru bicara ya, dengan senang hati saya bilang Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Tapi sebagai wakil menteri sering saya ketemu Mas Indra, karena kebetulan kan ada pekerjaan kami di ATR BPN yang nyambung banget dengan pekerjaan pemerintah provinsi gitu. Jadi klop lah, dan saya sering lebih dari mungkin 4 kali ya koordinasi tuh. Jadi langsung diskusi dengan Pak Gubernur Anies waktu itu. Jadi ya kenalnya dari situ ya, pekerjaan dan tidak bicara politik, betul-betul teknis kerjaan. Apa yang dibantu oleh Pemprov buat ATR BPN, apa yang BPN lakukan di DKI khususnya ya waktu itu. Oke. Jadi berdasarkan kapasitasnya Pak Anies, itu yang membuat Pak Surya Chandra mendukung ya. Nah, ini yang mau kita tanya nih Pak. Dan ini mungkin belum pernah ditanya oleh orang lain, tapi buat kami itu penasaran kan gitu. Ini sengaja saya tanya ke Pak Surya Chandra, karena Pak Surya Chandra kan dulu berada di dalam. Ini kan berada di dalam, saya mau bertanya tentang PSI ini secara khusus. Ini tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun ya. Tapi kalau buat kami ini yang orang awam kan melihat PSI ini agak aneh kan gitu. Karena seakan-akan fokusnya itu hanya mengkritisi baik secara kebijakan maupun bahkan pribadinya sosok Anies Baswedan. Bukan bicara tentang isu-isu nasional kan gitu. Padahal partai politik kan harusnya bicara tentang isu nasional. Tapi ini sangat mikro bicaranya tentang Pak Anies sampai hari ini kan begitu. Nah, yang kami penasaran tuh apakah memang, ini dari sisi Pak Surya Chandra dulu di dalam ya, jadi apakah memang ada hal-hal kelemahan Pak Anies yang mungkin kami para relawan tidak melihat, dan itu kan malah bagus.
kalau kita angkat dan kita perbaiki bersama? Atau sebenarnya ada apa Bapak gitu? Kok kayaknya selalu kan begitu ke mengarahnya bukan isu nasional, karena saya di pendidikan juga teman-teman PSI nggak ada yang bicara tentang pendidikan nasional, erusis Diknas, tapi lebih ke Pak Anies. Silakan, Pak. Pertama yang barangkali soal strategi politik ya, kan Kak Anies ini memang tokoh yang menonjol. Kebetulan PSI tidak mendukung, jadi dengan cara itulah serangan dalam tanda kutip kepada Anies Baswedan juga mendongkrak popularitas PSI sendiri gitu. Dan sebaliknya sebetulnya karena dengan adanya kritik-kritik PSI yang terus-menerus, nama Pak Anies juga jadi berkibar gitu loh untuk konteks yang berbeda. Dan secara strategi politik sebetulnya wajar-wajar aja gitu. Maaf. Memang dalam proses kemudian kan perlu rasionalitas ya, perlu argumentasi. Kenapa mengkritik, kenapa mendukung gitu. Nah, barangkali di sini soal wawasan kali ya, Mas Indra. Saya kan sebagai wakil menteri berinteraksi dengan banyak kepala daerah. Dari 32 provinsi saya sudah berkunjung ke 34 provinsi, saya sudah ke 32 provinsi se-Indonesia. Itu artinya ketemu gubernur atau wakil gubernur atau sekda atau asisten daerah seperti itu. Dan saya berinteraksi tuh untuk pekerjaan gitu. Jadinya punya kelebihan bisa mengcompare ya, bisa membandingkan gubernur mana sih yang untuk pekerjaan dalam konteks Kementerian ATR BPN yang nyambung gitu, yang kira-kira menonjol. Dan memang Anies Baswedan ini menonjol, makanya sampai 4 kali saya ketemu. Dan barangkali itu ya, jadi yang lain mungkin ya semangat muda ya. Mas Indra kan teman-teman di PS itu relatif baru dalam politik. Dulu syaratnya bergabung itu tidak boleh pernah jadi pengurus partai politik sebelumnya malah. Jadi seperti itu ya, jadi ada nuansa yang memang semangatnya tinggi, wawasan relatif terbatas begitu dikombinasikan dengan mungkin pertimbangan politik, sekalian aja deh kita mencari pengenalan gitu ya. Tapi bagi saya semua itu sebetulnya wajar sampai kalau sudah tidak rasional lagi gitu loh. Dan bagi saya tidak rasional kalau semuanya disalahkan gitu ke Anies Baswedan. Toh siapa sih yang sempurna? Nggak ada pemimpin politik yang sempurna, kan kita dalam pemilu tidak mencari dewa ya. Jadi pemimpin kita manusia biasa yang kita beri kesempatan memimpin. Nah, makanya track record, pengalaman, integritas, sifat inklusif bagi saya penting, dan Pak Anies itu menunjukkan itu semua selama dia berkuasa. Bukan teoritik ya. Jadi selama dia memimpin ya begitu yang dilakukan. Itu yang jadi alasan juga buat saya pribadi mendukung. Begitu Mas Indra. Jadi kalau bahasa anak sekarang ini berarti strateginya strategi pansos dong, Pak. Apa tuh? Panjat sosial kan begitu. Itu anak sekarang ngomongnya gitu. Jadi bagaimana tokoh itu bisa ngangkat ya keviralan lah kan begitu. Oke, jadi nggak ada masalah khusus ya dari yang dilihat dari dalam PSI, sebetulnya Pak Anies itu punya kelemahan ini yang mungkin bisa kita perbaiki bersama kalau menyiapkan beliau sebagai pimpinan nomor 1 Indonesia kan. Itu tapi lebih ke bagaimana masalah kacamata ya Mas Indra. Kalau ya. udah kesimpulannya sudah ada sebelum melihat, sebelum memeriksa gitu ya. Namanya kan susah juga ya. Kan kita perlu mencek betul-betul apa yang terjadi. Dan ini penting karena kita bicara tentang demokrasi. Demokrasi itu kan mengandaikan ada rasionalitas publik, Mas. Tidak bisa pakai sentimen doang gitu loh. Misalnya dalam proses pemilu boleh ada sentimen. Kayak misalnya kita mau merekrut orang ya, saya mau rekrut orang, ada dari puluhan kepilih 2 orang. Dari 2 terakhir ini mana yang saya pilih? Yang kira-kira perasaan paling srek. Itu boleh aja. Tapi proses dari puluhan menjadi 2 itu harus objektif gitu loh. Karena kita bekerja dalam platform demokrasi, dan demokrasi mengandaikan ada rasionalitas publik, bukan sentimen. Karena begitu dia memimpin, terpilih gitu, dia melayani semua orang, tidak ditanya latar belakangnya apa, agamanya apa, sukunya apa gitu. Itu kan ciri demokrasi yang kita pilih ya seharusnya. Dan bagi saya itu penting, dan ya begitulah memang istilahnya ya. Nggak pas gitu kalau selalu memainkan sentimen terus. Kita memilih presiden ya, bukan memilih istilahnya kalau di keluarga ketua arisan gitu. Bolehlah pakai perasaan-perasaan doang. Itu kan presiden, dia akan memimpin
bermacam golongan, bermacam kepentingan yang ada di negeri ini.